Selamat datang di YouTube namaku Sumihar. Kali ini aku menceritakan kembali tentang di mana kami sedang dikelilingi ya rumah kami oleh segerombolan orang yang bersenjata. Aku yang paling besar, yang paling ingat waktu itu. Sementara Bapak udah siap-siap mempertaruhkan nyawanya. Dia maksudnya orang itu atau aku. Karena dia mengingat di rumah malam itu, pagi itu ada anaknya, ada istrinya, ada mertuanya. Dan ada anak buah di sebelah di kantor itu, 2 orang yang siap-siap juga berjaga di belakang. Artinya di belakang kantor, di belakang rumah, udah bergabung sama kami. Nah, aku waktu itu masih sempat melihat Bapak tiarap di kolong meja tamu. Kalau nanti orang-orang di luar itu, aku sebutlah sekarang, penjahat itu akan mendobrak pintu, Bapak udah siap-siap. Dia atau aku, kira-kira seperti itu untuk menyelamat keluarganya. Setelah keesokan harinya kami cerita. Nah, inilah yang aku ceritakan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata ada penyebabnya. Itu waktu keesokan harinya Bapak bercerita dengan anggotanya yang lain, mengatakan sebelum malam kejadian itu, pagi kejadian itu, Bapak sedang berdebat, boleh dikatakan berantam keras, ketika ada beberapa truk lewat dari depan kantor Bapak. Aku jelaskan sekarang posisi letaknya kantor Bapak itu di jalanan di mana hanya lewat dari situ truk-truk untuk membawa kayu-kayu, balok-balok, kayu-kayu yang besar itu yang ditebang dari hutan kira-kira 20 km dari kantor Bapak. Di situ posisinya. Dan minggu yang lalu Bapak berdebat sampai keras, bertengkar keras. Bapakku itu menyuruh turunkan semuanya balok yang ada di truk itu di pinggir jalan. Karena apa? Karena Bapak waktu itu sebagai apa ya, jabatannya mungkin. Jadi setiap orang ada yang lewat, ada izin dulu dari pemerintah ya, kali aku kurang tahu. Waktu itu aku masih kecil, masih kelas 5 SD. Ya, kelas 5 SD mungkin. Nggak bisa lewat itu balok-balok kalau nggak ada stempel atau cap dari Bapak. Atau surat izin yang diberikan yang bawa supir-supirnya truk itu untuk mengatakan bahwa mereka membawa balok-balok itu resmi. Tapi ketika itu Bapakku meminta itu tidak ada, terjadilah debat seru itu. Ya. Terjadi debat seru antara Bapak dengan beberapa orang yang turun dari mobil truk-truk itu menghampiri Bapak untuk mengatakan bahwa mereka tidak punya izin sama sekali. Lalu Bapakku waktu itu bilang, segera turunkan semua balok-balok atau kayu-kayu yang besar itu, segera diturunkan di jalan itu. Jadi aku melihat itu keesokan harinya, waduh, itu balok itu, satu truk itu hanya dapat 2 balok. Kalau aku tidak salah, seingat aku satu balok itu bertonton. Pastinya aku nggak tahu, bayangin itu ada sampai 10 truk. Berapa puluh ton itu, berapa batang itu balok yang nggak bisa dipeluk ini, saking besarnya, tapi tidak punya izin. Nah,
Ketika itu disuruh turunkan dan semua truk itu pulang tanpa membawa apa-apa. Nah, disitulah kejadian. Seminggu setelah itu, kejadianlah pagi itu ketika Bapak mau apa ya namanya ya, barangkali mau nggak tega aku bilang, bahkan semua yang ada di kantor itu barangkali kalau bisa dihabisi. Tapi untunglah Tuhan masih melindungi kami dengan suara azan itu tadi. Ketika suara azan itu terdengar, aktivitas masyarakat yang di sekitar situ sudah berjalan, sudah ada kedengaran ada orang yang mau ke masjid, ada orang yang mau sholat, ada orang yang siap-siap mengerjakan tugasnya. Lalu mereka satu persatu meninggalkan rumah dinas Bapak itu dan kami. Aku waktu itu melihat bagaimana opungku dan mamaku berpelukan, lalu memeluk Bapak sambil berdoa, sambil menangis. Waktu itu aku hanya melihat betapa Tuhan melindungi kami. Bisa dibayangkan kalau mereka naik ke tangga yang hanya ada 3 orang. Kalau menurut anak buah Bapak sebelah itu, mereka ada 6-7 orang sudah mengelilingi rumah itu. Nah, itulah kejadian ketika Bapak menjabat sebagai kepala di Tanjung Selamat itu, yang punya resiko tinggi, yang mengamankan kayu-kayu di hutan itu. Kayu-kayu di hutan itu dari orang-orang yang mau mengambil itu tidak resmi. Mungkin ada izin dari dinas kehutanan yang lebih tinggi lagi. Aku kurang mampu mengatakan itu sekarang. Nah, tapi yang aku bisa analisa sebagai ada lagi yang di atas, dan Bapak waktu itu hanya menjabat untuk mengawasi, memerlukan surat-surat izin, dan kalau tidak ada izin itu, Bapak sering bersitegang dengan orang-orang yang mau membawa balok-balok kayu. Nah, bersitegang dengan orang-orang yang membawa balok itu. Itu masa masa serem juga ya sebagai anak-anak menghadapi itu. Tapi yang aku ingat juga, kadang-kadang bapakku itu bersama orang-orang kawan kerjanya, apalagi om-om yang sebelah itu, suka membawa buruan. Mereka suka berburu itu di hutan itu. Hobi bapak dan teman-temannya itu berburu di hutan, dan mereka pernah itu bawa rusa, bawa babi hutan. Mereka kerjakanlah itu. Apalagi kalau sudah rusa. Aduh, aku itu udah makan itu enak ya. Dagingnya itu enak, nggak ada tulangnya, nggak ada lemak-lemaknya, nggak ada tuh. Bapak suka bawa itu yang enaknya kami lihat, kami rasakan. Kalau ada lagi om-om yang lain yang datang, suka memberikan uang kepada adikku yang paling kecil, si Slamet. Apalagi Om Anwar yang kami sayangi itu, yang kalau ada cucu anaknya, sekali lagi, semoga Tuhan memberikan pertemuan kami, karena Om Anwar itu masih kami ingat, sangat baik, apalagi sama adikku si Slamet. Kalau dia datang menemui Bapak ke kantor, adikku si Slamet ini tinggal bilang, ngacungkan tangan, Om Balen, Om Balen. Hanya dia bilang seperti itu. Lalu Om Anwar itu ngangkat adikku itu, kira-kira baru setahun dia gendong, lalu dia rogoh kantong celananya di belakang, dia kasih uang sama adikku itu. Adikku itu
eh si Slamet itu adalah kesayangan Om Anwar, itu yang diingat. Kami suka bercerita, tapi ketika kami sudah pindah, kami nggak bertemu, dan Bapak masa dia di Tanjung Slamet itu sudah mulai merasakan sakit-sakit yang luar biasa di perutnya. Sebulan sekali dia akan pergi check up atau periksa ke Medan, karena lama-kelamaan sakitnya itu bukan sembuh. Selama di Tanjung Slamet dia udah pernah operasi, dan dari Medan sampai dia Tanjung Slamet sudah 3 kali operasi, dan terakhir dokter bilang ini kayaknya tumor ganas. Sembari Bapak bekerja, berobat, mamaku diam-diam memperhatikan itu, dan aku nggak ngerti. Nah, itulah cerita tentang di Tanjung Slamet. Bagaimana pengalaman kami, ada sukanya, ada dukanya, tapi yang aku tahu jelas ada perlindungan Tuhan buat kita. Kalau belum waktunya, kata Tuhan, tidak ada satupun yang bisa merampas kami atau siapapun itu menjadi suka-sukanya orang. Tapi karena kami ada dalam lindungan Tuhan, kami selamat waktu itu. Sampai di sini dulu teman-teman, sahabatku, cerita di YouTube namaku Sumihar, cerita tentang Sumihar masa kecil, sampai cerita dia sekolah, perpindahan orang tua dari satu kota ke kota, karena orang tuaku kerja di kehutanan. Terima kasih. Jangan lupa sahabatku, temanku yang terbaik untuk mendukung YouTubeku, tolong di subscribe, di like, di komen, dan ditonton ya, supaya YouTubeku berlanjut. Terima kasih, salam sehat, salam untuk maju ke depan di tahun 23. God bless untuk semuanya.